Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini video ketiga ya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang nilai optimum suatu fungsi objektif. Jadi kita mau menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari nilai optimum dari fungsi objektif tersebut. Ya, bisa maksimum dan bisa minimum ya. Nah, ini ada satu metode, yaitu namanya metode uji titik pojok. Ya, untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi dari masalah kontekstual dengan menggunakan metode uji titik pojok. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus buat dulu model matematikanya. Yang kedua, kita menggambar daerah penyelesaian, himpunan penyelesaian yang kemarin ya, yang Bapak ada video yang kedua, yang gambar itu. Kemudian tentukan titik-titik pojok, titik sudut-sudutnya dari daerah penyelesaian tersebut, kemudian substitusikan ke koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Fungsi objektif ini namanya fungsi tujuan ya. Kemudian bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil menunjukkan nilai minimum. Jadi nanti tergantung soalnya. Yang ditanya itu nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Oke? Nah, ada 5 langkah. Baik, di sini ada contoh soal. Seorang pengrajin mebel tradisional memproduksi dua jenis barang, ya, yaitu jenis A dan jenis B. Jenis A memerlukan bahan baku kayu sebanyak 10 unit. Ya, kayunya itu 10 dan 10 unit bambu. Ya, jadi butuh 10 kayu dan 10 bambu. Sedangkan untuk barang jenis B, memerlukan kayunya itu 40 unit dan bambunya itu 20 unit ya. Persediaan kayu sebanyak 240 unit, sedangkan persediaan bambu sebanyak 160 unit. Oke. Jika laba atau keuntungan pembuatan barang jenis A itu Rp60.000 dan laba per unit ya jenis B itu Rp50.000, berapa laba maksimum ya? Yang ditanya laba maksimum atau laba tertinggi yang diperoleh pengrajin mebel tersebut ya. Jelas, nanti bisa diulang-ulang lagi videonya atau lihat bahan ajarnya kalian. Materinya di situ ada soalnya. Nah, coba kita lihat yang pertama adalah buat model matematikanya. Nah, di sini ada kita misalkan mebel jenis A ya. Barang jenis A ini maksudnya, barang jenis A itu kita misalkan X, kemudian jenis B-nya, barang jenis B-nya kita misalkan dengan Y. Dari soal di atas diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, sama nih ya, jenis A, jenis B sama persediaan. Karena di sini yang dibahas itu persediaan kayu, ya kan? Itu. Makanya di sini kayu untuk jenis A itu kan butuh 10 kayu dan 10 bambu. Makanya jenis B-nya 40 kayu dan 40 bambu. Persediaan untuk kayunya itu 240, persediaan untuk bambunya 160, ya kan? Sesuai dengan soal. Nah, hubungannya apa? Kita hubungkan sekarang. Kita lihat, ini kan 10 kayu untuk jenis A, 40 kayu untuk jenis B, persediaannya 240. Makanya di sini 10X ya mewakili barang jenis A itu butuh 10 kayu, kemudian untuk mebel B itu butuh 40 kayu ya kan. Nah, tapi ingat, penggunaan kayu di setiap barang jenis A dan B ini tidak boleh lebih dari 440 ya, karena persediaan hanya 440 ya, nggak boleh lebih dari 440. Kalau kurang boleh, karena ini tandanya dibaca kurang dari atau sama dengan 240. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10 ya. Ini sama-sama kita bagi 10. 10 bagi 10 ya tinggal X, 40 bagi 10 tinggal 4, 240 bagi 10 ya tinggal 24. Kemudian yang untuk bambu ya, jenis A, ya, X ini 10 bambu ditambah 20 bambu untuk jenis B ya, atau kita di sini disimbolkan dengan Y, itu kurang dari 160 karena persediaannya itu hanya 160. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, setiap sukunya diperoleh X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 16.
Kemudian karena nggak mungkin jenis barangnya itu bernilai negatif, makanya di sini X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0 itu kita tuliskan. Nah, di sini ada fxy atau tadi kita sebut sebagai z, ya. Z atau fungsi tujuannya itu dari keuntungan. Nah, kita mau cari keuntungan. Keuntungan untuk barang jenis A itu 60.000 dan keuntungan untuk barang jenis B sesuai dengan soal itu adalah 50.000 per unitnya. Nah, ini yang mau kita cari. Setelah kita mendapatkan model matematikanya, ya, ini namanya apa? Fungsi kendala dan ini namanya fungsi tujuan. Setelah kita dapatkan model matematikanya, sekarang kita menggambar daerahnya. Nah, kita cari dulu tadi koordinat. Caranya memisalkan salah satu variabelnya itu sebagai 0. Misalnya nih ya, ini kita 0, berarti 0 tambah 4Y sama dengan 24, Bapak tulis. Misalnya ini X-nya 0, berarti 0 tambah 4Y sama dengan 24, maka 4Y sama dengan 24, Y sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Makanya di sini Bapak tulis 6. Ganti warna. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi X-nya sudah, kita tulis 0,6, X-nya di depan ya, ini sesuai dengan ini. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti kan X tambah 4 kali 0 sama dengan 24, X tambah 0 sama dengan 24, X sama dengan 24. Makanya diperoleh di sini 24, X-nya ketika Y-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi koordinatnya 24,0. Nah, dapat ya. Kemudian untuk X tambah 2Y sama dengan 16, sama X-nya kalau X-nya 0, berarti kan 2Y sama dengan 16, berarti Y-nya sama dengan 16 dibagi 2, 8, ya kan? Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kan X tambah 2 kali 0 sama dengan 16. 2 kali 0, 0. Berarti X sama dengan X tambah 0 tetap X. X sama dengan 16. Dapat. Ya, X-nya 16, ini Y-nya 8. Kita jadikan koordinat 0,8, kita pasangkan, kemudian 16,0. Dapat ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kenapa ini di sini HP-nya? Ingat yang tadi kita uji dengan titik uji 0,0. Misalnya ini X tambah 4Y itu kurang dari dengan 24 ya. Nah, 24 berarti kalau misalnya kita uji 0,0, kita ganti ini 0,0-nya, ini titik uji. Ini berarti 0 tambah 4 kali 0 itu kurang dari 24. Ini 0 tambah 0, 4 kali 0, 0 kurang dari 24. 0 kurang dari 24. Apakah ini benar? Benar ya. 0 itu kurang dari 24 ya. Makanya di sini coba kita cek. Dia itu gambarnya arsirannya itu ke atas ya. Itu kan 0,6 nih ya. Garisnya ini sampai ini 24 sama 0. Nah, ini garisnya. Garis yang pertama. Nah, ini itu arsirannya ke atas. Nah, ke atas. 0,0-nya itu harus bersih. 0,0-nya harus bersih. Di mana 0,0? Ini 0,0, 0,0 ya. Nah, ini harus bersih. Nah, ke sana ke atas. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua berarti kan X tambah 2Y sama dengan 16. Itu titik ujinya itu 0,0 ya. Kita masukin 0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Kurang dari ya. Kemudian 0 ini tambah 0 dari 6. 0 kurang dari 6. Apakah ini benar? Ternyata benar ya. Kalau benar berarti ini juga ya, kita ganti juga. Berarti 0,0-nya bersih. Ya, berarti ini garis yang ini, yang E dan ini, D ini ke atas. Ya, nah ini ke atas. Ke atas ini, nah ini ke atas. Nah ini. Maaf, warnanya. Nah, ini ke atas ya. Ini ke atas ya. Nah, ke atas. Atas. Nah, 0,0-nya bersih. Berarti yang mana?
yang mana merupakan daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, ya. Ini, kemudian ke sini, ya. Kemudian ke sini. Nah, sini pojoknya di situ. Nah, di pojoknya. Nah, ini satu pojok. Kemudian dari 4 titik pojok ini kita cari dulu koordinatnya. Kalau yang bawah ini 0,0 ya. Ini 0, titik 0 adalah titik pusat koordinat, itu pasti titiknya 0,0 yang di sini, ya. Kemudian titik A, kita lihat A yang ini itu 16,0 sudah jelas di sini sesuai dengan yang ini. 16,0 ya. Ya, 16,0. Kemudian yang B itu 0,6, udah jelas, udah ada ya. Kemudian yang C ini berapa? Nah, yang C belum kita dapat kan? Nah, makanya yang C harus kita cari dulu. Cara mencarinya adalah cara eliminasi ya. Jadi ada 2 persamaan tadi kita eliminasi. Kita lihat di sini, ini kan X-nya sudah sama ya. Sudah sama, kita langsung kurangkan saja. Kita kurangkan, kita eliminasi X, kita hilangkan X-nya, udah sama variabelnya. Koefisiennya di depan ini 1, dan juga 1. Kita kurangkan, ya. Kemudian 2Y kurang 4Y sama dengan negatif 2Y. Kemudian 16 kurang 24, ya, kurang sama dengan negatif 8. Berarti Y-nya sama dengan negatif 8. Ini negatif 8 dibagi negatif 2, ya. Sama negatif. Berarti pembagiannya itu hasilnya positif, 8 bagi 2 itu 4. Makanya di sini 4, Y-nya 4, kemudian kita substitusikan Y-nya sama dengan 4 ini ke salah satu persamaan ini. Bisa di atas atau yang di bawah, ya. Misalnya yang di atas berarti X tambah 2Y sama dengan 16, Y-nya diganti 4, X tambah 2 kali 4, 8, X sama dengan 16, ini pindah ruas ke sebelah kanan, berarti 16 kurang 8 itu sama dengan 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Jadi sehingga titik C-nya itu 8,4 ya. X-nya 8, Y-nya 4. Nah, di sini titik C-nya ini berarti 8,4. C-nya di sini berarti 8,4. Nah, ya. Gitu. Sehingga kita substitusikan ke fungsi tujuan. Kan tadi ada 4 pojok ya. Nah, ada 4 pojok. Berarti kita masukin kalau 0,0 ya jelas tadi 0,0. Kalau masuk ke 0, 0 ya berarti 0, Z-nya 0. Nah, A-nya kita masukin, X-nya itu 16. Jadi X-nya 16 kali 60.000 tambah Y-nya 0. 50.000 kali 0, 0. Jadi hasilnya cuma 960.000. Kemudian kalau yang titik B kita masukin ke sini, X-nya 0 dan Y-nya 6. Jadi 60.000 kali 0, 0 tambah 50.000 kalikan 6 itu 300.000. 300.000 tambah 0 tetap 300.000. Kemudian titik C-nya, X-nya 8 dan Y-nya 4. Masukin X-nya 8, 8 kali 6, 480.000 dan Y-nya 4, 4 kali 50.000, 200.000. Jadi totalnya 680.000. Nah, dari keempat titik pojok tadi, 0 ke 0, yang tertinggi yang mana? Karena kita mencari maksimum, keuntungan maksimum, yaitu 960. Nah, berarti inilah penyelesaiannya. Inilah penyelesaian dari fungsi tujuannya tadi, yaitu 16,0 titik A ya. Artinya apa? Ya, artinya laba maksimum yang diperoleh pengrajin adalah 960.000 ya. Jadi 16,0 ini artinya apa? Jadi mebel tersebut membuat jenis barang yang X atau barang jenis A tadi itu 16 buah dan dia tidak membuat barang jenis B ya. Karena 0 di sini ya. Jadi 16 buah 16 unit barang jenis A saja yang dia buat untuk mendapatkan laba maksimum atau keuntungan maksimum. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Bila ada yang tidak kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.